Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Eudiasari dengan NPM 247820882. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada lab 15.6.1 tentang configure IP versi 4 and IP versi 6 static and default routers. Yang dimana pada lab ini terdapat beberapa PC dengan switch dan router dan customer server. Jadi di sini juga terdapat addressing table-nya dan beberapa tujuan pada lab ini. Yang dimana in this packet tracer summary activity, you will configure static default and floating static route for both the IP versi 4 and IP versi 6 protocols. Yang dimana kita akan konfigur IP versi 4 dan IP versi 6 static and floating static default routers, lalu konfigur IP versi 4 dan IP versi 6 static and floating static default routers ke internal LANs, lalu konfigur IP versi 4 dan 6 host router. Yang dimana in this activity you will configure IP versi 4 and IP versi 6 default static and floating static routes. Note, the static routing approach that is used in this lab is used to assess your ability to configure different type of static routes only. This approach may not reflect network best practice. Nah, instruksinya di sini terdapat beberapa instruksi ya. Jadi pada lab ini sendiri, tujuan lab ini tuh untuk melatih kemampuan mengkonfigurasi berbagai jenis static route dan default route pada protokol IP versi 4 maupun IP versi 6. Yang dimana khususnya kita tuh akan belajar mengkonfigurasi default router dan floating static router, yang artinya kita akan membackup router gitu. Yang dimana kita akan mengkonfigurasi static route ke internal LAN, lalu membuat host route menuju server tertentu dengan subnet masknya, yang dimana kita akan memahami bagaimana redundansi jaringan bekerja menggunakan administrative distance atau IAD. Dengan kata lain, lab ini tuh mengajarkan bagaimana router menentukan jalur utama dan jalur cadangan untuk mencapai tujuan, baik untuk IP versi 4 maupun IP versi 6. Nah, kita langsung saja untuk stepnya. Kita ke eject router. Lalu sebelumnya saya juga sudah mencari ya. Sebelumnya sudah mencoba-coba mencari di sini, mencari untuk router ejectnya, yang artinya pada IP root 0.0.0.0 serial size 0/0/0 ini, artinya tuh dia tuh membuat IP versi 4 default route ke jalur semua tujuan yang tidak diketahui gitu. Jadi dia tuh dihubungkan ke ESP1 lewat interface serial 0/0/0 itu. Ini kita Nah, setelah itu kita bisa pada bagian ini. Nah, pada bagian ini sendiri artinya tuh IP route ini tuh membuat floating static ke ESP1 lewat interface serial 0/0/1, yang dimana dia tuh menghubungkan administrative distance atau IAD yang nilainya yaitu 5 ini. Jadi route ini tuh aktif hanya jika link ESP1-nya itu down gitu.
setelah itu kita masuk ke IP versi 6 root. Nah, IP versi 6 root ini yaitu tuh membuat IP versi 6 default root utama melalui next hop ke ESP1. Kita bisa lihat ya pada IP versi 6 root ini ini ya, bisa lihat DB220 DB11. Lalu untuk IP versi 6 yang selanjutnya nah, di sini artinya tuh dia tuh akan membuat floating static default router ke ESP2 sebagai backup dengan IAD atau administrative distance tadi yang nilainya yaitu 5. Lalu kita masuk ke ini IP root. Nah, IP root 198.0.0.10 ini artinya tuh dia tuh membuat IP versi 4 host root langsung menuju customer service. Nah, kita lihat dulu nih IP customer service. Kita bisa lihat untuk customer IP pada customer service di sini yaitu 198.0.0.10 sesuai kan dengan ini 255 serialnya melalui serial 0/0/0. Nah, lalu step selanjutnya, nah ini pun sama, yang dimana dia tuh membuat backup ya, membuat IP versi 6 static default root ke ESP2 sebagai backup dengan administrative distance 5 gitu. Lalu IP versi 6 root lagi. Nah, IP versi 6 root ini artinya dia tuh membuat IP versi 6 root ke customer server. Ya, kita lihat customer server IP versi 6 nya berapa. Nah, kita lihat kan, bisa lihat DB8FF10. Nah, sesuai yang dimana dia itu melalui ESP1. Kemudian selanjutnya nah, untuk ini sendiri IP versi 6 rootnya ini sama saja, dia tuh membuat float host root langsung ke interface ESP2 sebagai cadangan. Nah, jadi intinya tuh dia tuh membuat ke ESP1 lalu ESP nya itu dibuat menjadi cadangan gitu. Lalu ini untuk IP root yang ketiga. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke ESP1. Ke ina VT. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, pada IP root ini ya, dimana tuh router IP versi 4 ke LAN 1 yang dimana dia tuh menggunakan IP 192.168.10.16 yang dimana dia tuh melalui next hop eject router yang dimana dia tuh melalui serial 0/0/0 yaitu 10.10.10.2. Lalu step selanjutnya di sini dia tuh router IP versi 4 juga, tapi dia tuh ke LAN 2 yang dimana dia menggunakan IP 192.168.11.22 yang melalui
Next hub eject router juga serial 0/0/0. Lalu selanjutnya IP root 192.168.116.255 ini artinya tuh dia tuh floating static. Nah, dia floating static root ke IP versi 4 ke LAN 1 melalui interface langsung ke ESP2 melalui Giga Ethernet 0/0 dengan nilai 5. Kemudian IP root selanjutnya yaitu floating static root melalui ESP2 yang menggunakan dia tuh administ distance yaitu nilainya 5. Kemudian untuk IP versi 6 nya, nah untuk IP versi 6 ini itu tuh dia tuh ke LAN 1 ya, LAN 1 melalui eject router. Nih, eject router 1.2 ya, serial 0/0/0. Kemudian sini dia juga tuh root rute ke IP versi 6 ke LAN 2 melalui eject komputer gitu, eject router. Lalu selanjutnya IP versi 6 root ini dia tuh rute IP versi 6 statis yang dimana dia tuh mengembangkan ke LAN 1 melalui IP ESP2 sebagai cadangan. Nah, dua IP root ini adalah IP cadangan ya, root cadangan ke yang mana yang ini dia tuh ke LAN 1, yang ini tuh ke LAN 2. Nah, jadi pada lab ini sudah kompleksinya sudah 100% ya. Jadi kesimpulan pada lab ini sendiri yang dimana ini bisa kita lihat kompleksinya 100%. Jadi kesimpulan pada lab ini sendiri pada konfigurasi static routing itu memberikan kendali penuh jalur yang digunakan tanpa memerlukan protokol dinamis seperti USPF ataupun EIGRP, yang dimana kemudian kita akan floating static route sangat penting untuk redundansi jaringan atau jalur cadangan otomatis aktif jika jalur utamanya gagal. Nah, jadi konsep ini tuh berlaku untuk IP versi 4 maupun IP versi 6 dengan format berbeda, tapi prinsipnya itu tetap sama gitu. Dengan konfigurasi yang benar, koneksi antar LAN itu tuh tetap berjalan walaupun salah satu jalur ISP itu terputus. Nah, berkat mekanisme backup route tadi yang dimana dia tuh menggunakan administrative distance dengan nilai 5 tadi. Yap, ini tuh melatih kemampuan dasar kita juga untuk mengelola rute utama, kemudian backup dan host specific routing yang penting dalam desain jaringan perusahaan maupun ISP. Jadi saya kira cukup untuk lab 15.6.1 tentang konfigur IP versi 4 maupun IP versi 6 static and default routers, yang dimana sini kompleksinya sudah 100%. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.